Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Raden Inu calon anakku. Nggih Melayu kene. Di sana ternyata calon bojomu, Candrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi pangeran. Aku anak yang pangeran. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri kepada Candrakirana. Wahai putri, mau kau sampaikan ke dalam kesan. Kenapa? Kenapa selalu Candrakirana sibuk? Wahai Dayang, bagaimana cara ingin menyingkirkan Candrakirana? Kanjeng Putri, aku turun dari luar kerajaan oleh dukun suku Sokowen. Bagaimana jika Putri pergi ke dukun itu untuk menyingkirkan Candrakirana? Ayo kita pergi ke dukun. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat dukun itu untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Tolong aku untuk menyiapkan Candrakirana. Dan sampai besok akan kuberi kasih. Baiklah, aku mau nolongin sampean. Dukun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Mbak Yu, belok kene. Iki bunga yang dulu kita tanam. Siapa iki Mbak? Akan kukutuk engkau menjadi keong emas. Tiba-tiba sekujur tubuh Candrakirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Candrakirana telah berubah menjadi seekor keong emas. Sebelum itu terjadi, akan kuceritakan kepada ayah kalau dia telah menghilang. Candrakirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Ayo kita kembali. Apa iki sing warna emas? Ora pernah aku melok. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong mas berubah menjadi wujud asli manusia kembali. Hingga di siang hari, Rasa les awan, burung nyiapin makanan kosore. sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja sudah terhampar berbagai masakan yang enak-enak. Siapa sing masak semua ini? Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Terdengar suara seseorang sedang memasak. Siapa kowe? Kula Putri Candrakirana saka kerajaan Dahambu. Candrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Rasanya. Teruslah berdoa. Suatu saat nanti doamu akan terkabul. Mbok sampai kapan kutukan iki akan berakhir, Mbok? Sementara itu,
Di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Hari ini calon anakku, putriku Chandra Kirana telah menghilang. Tolong cepat cari dia dan bawa DE mulai sini selamat. Tenanglah Raja, akan saya cari Chandra Kirana sampai ketemu nganggo pelosok negeri ini. Pengawal, Nggih Raden, ono apa Raden memanggilku? Segera temukan tunangan saya, Chandra Kirana. Nggih Raden. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada dukun. Bagupun Raden Inu alat aku nyarikan sampean mesti ngawe sesuatu. Enggak putri, aku orang bakal membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan gelang itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang itu supaya sampean bisa menemukan hal itu. Matur nuwun, Dewi Galuh. Raden, saya mendengar yang Putri Chandra Kirana neng dasa cilik neng tengah hutan. Baiklah, kita pergi ke sana. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon. Opo sampean? Ora ngopo-ngopo, Mbak? Sampean pucat tenan. Aku duduk mangan selama pira-pira coba. Iki dimangan, Mbak. Bekalku. Matur nuwun, Cak Bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mendapatkan gelang dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melempar gelang ke tanah. Gelang itu pun berubah wujud menjadi dukun kembali. Dalam gelangmu tujuannya kanggo nyesati sampean. Yen angel nemu kekasihmu. Terus piye carane, Mbak? Tetap mlaku dan susuri sungai iki sampean bakal nemu sebuah desa. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahukan kalau gelang itu jelmaan dukun yang jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Bolehkah aku meminta air minummu? Cahyu, Chandra Kirana, iki sampean. Raden Inu, Nang di wae sampean selama iki. aku dikutuk oleh Dewi Galuh dari Kiang Mas, lalu aku dibuang ke sungai, lalu aku diselamatkan oleh embok pemilik rumah ini. Opo, jikalau begitu, ayo kita mulai naik istana dan mengatakan semua kebenaran iki pada Raja Daha. Ayah, anakku akhirnya kau kembali. Matur suwun Raden Inu. Nggih Raja, sami-sami. Dek wis mengutukku dari Kiang Mas. Hah, ndek iku yo. Chandra Kirana menceritakan semua kepada ayahnya. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Akhir cerita Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah sifat iri dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Saya, Umi Kesha Putri, mengakhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.